Song Gi-hun merupakan duda dengan anak satu yang ditinggal oleh istrinya. Dia hidup berdua dengan ibunya yang semakin tua dan sakit-sakitan akibat hobinya senang bermain judi. Dia terlilit hutang sampai dikejar oleh para rentenir. Sampai suatu hari dia bertemu dengan sales dakji di sebuah stasiun. Karena tekanan hidup, dia pun menghubungi nomor yang ditawarkan sales itu dan mengikuti Squid Game dengan nomor urut terakhir yaitu 456. Di Squid Game pertama, dia berhasil menyelesaikan permainan dengan selamat, melewati boneka Dajjal. Namun, dengan banyaknya pemain yang terbunuh di tahap itu, Gi-hun dan para pemain lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan dan dikembalikan ke rumah masing-masing. Sempat dia melapor ke kantor polisi, namun sia-sia. Saat itu sakit ibunya Gi-hun semakin parah sehingga dia memutuskan untuk kembali ke pulau tersebut untuk melanjutkan permainan dan memenangkan hadiah yang besar. Di game itu Gi-hun berhasil menyelesaikan tantangan Gulali Dalgona. Pada game selanjutnya pun dia menang mengalahkan si kakek nomor 001 dalam permainan kelereng. Gi-hun pun berhasil melewati jembatan kaca dan masuk ke babak final. Di babak final, dia berhasil menang melawan teman masa kecilnya dalam permainan gurita 1 lawan 1. Gi-hun menang dan berhak mendapat hadiah uang sebesar 456 miliar won di rekeningnya. Pulang ke rumah, ibunya meninggal dan hidupnya mulai merasa tak tenang. Dia selalu dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Setahun kemudian, Gi-hun pun diundang si pemilik game yang saat itu sedang sekarat, yang ternyata adalah si kakek pemain nomor 001 yang sempat dia kalahkan. Untuk menemukan ketenangan, dia mengecat rambutnya dan berniat pergi ke Amerika menemui putrinya. Namun saat di bandara dia kembali melihat si sales dakji. Gi-hun langsung lari dan mengejarnya. Dia pun melarang orang lain ikut permainan bertahan hidup yang kejam itu. Gi-hun pun membayar orang untuk membuat tim dan bertekad menemukan sales dakji, namun selalu gagal. Hingga pada suatu malam, justru Gi-hun sendirilah yang didatangi si sales dakji itu untuk bermain putar pistol. Si sales kalah dalam permainan maut itu dan hal ini membuat Gi-hun semakin penasaran dan memutuskan untuk kembali mengikuti games maut di musim selanjutnya. Saat itu dia berharap bisa ditemukan oleh timnya dengan alat pelacak yang dia simpan di gigi palsunya. Namun ternyata rencananya gagal. Gi-hun justru terjebak dan tak bisa keluar lagi dari pulau itu. Mau nggak mau, dia harus mengikuti permainan itu lagi. Di game pertama dia hafal dan banyak membantu para pemain lain untuk melewati ancaman si boneka Dajjal. Namun di game kedua ternyata tak disangka si frontman sang pengatur games justru ikut serta dalam permainan. Bahkan mereka sempat berada dalam satu tim. Gi-hun dan rekan satu timnya berhasil melewati babak permainan dakji, dadu, lempar batu, gasing dan bola takraw. Dia pun berhasil lolos dari babak putaran kuda mencari pintu aman. Tak ingin membuang waktu, Gi-hun dan teman-temannya pun merencanakan aksi perlawanan dan merampas beberapa senjata dari pasukan Pink. Sayangnya dalam aksi pemberontakan itu mengalami kegagalan. Dia tertangkap namun tak sampai dibunuh. Dia pun heran dan merasa bersalah atas tindakannya yang menyebabkan para pemain lain banyak yang terbunuh. Sampai banyak yang menuduhnya bagian dari kelompok pemilik games itu. Namun hatinya masih kecewa dan marah, merasa dikhianati oleh pemain yang menjadi faktor kegagalan aksinya. Gi-hun pun membunuhnya di permainan petak umpet. Otomatis dia lolos ke babak selanjutnya. Dia pun berhasil melewati jembatan dalam permainan lompat tali dengan membawa seorang bayi yang sebelumnya dilahirkan temannya yang bunuh diri. Dia pun berjanji akan melindungi bayi itu hidup-hidup. Suatu malam, Gi-hun diundang oleh si frontman yang ternyata adalah pemain 001 yang sempat dia kenal bermain dengannya. Si frontman memberikan sebuah pisau pada Gi-hun untuk membunuh pemain lain saat mereka terlelap tidur, agar dia dan bayinya menjadi orang terakhir yang hidup tanpa harus melewati babak final. Namun Gi-hun tak melakukannya, sampai akhirnya dia dan bayi itu memainkan babak final. Di game tower itu, Gi-hun kembali menang dengan menyingkirkan pemain lain. Dan justru pemain terakhir yang dia kalahkan tak lain adalah bapaknya si bayi itu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun dari tower tersebut, meninggalkan si bayi itu agar juara dan mengakhiri permainan. Gi-hun pun tewas dengan tenang.